Halo YouTube, selamat datang di channel Cerobong Asap. Kali ini kita akan naik Papandayan. Bukan gunung maksudnya, tapi kereta api Papandayan. Dengan relasi full tripnya, Gambir ke Garut, pulang pergi. Namun di trip ini kami akan naik sampai ke Bandung saja, di kelas premium. Oke, langsung simak, namun sebelumnya jangan lupa punya tiket karena harus boarding dulu sebelum masuk ke kereta. Ya, selamat pagi, selamat mulanya udah puasa. Ini pagi banget, jam setengah 6 pagi. Kami sudah ada di stasiun Gambir dan nanti akan naik kereta api Papandayan ke Bandung ya, entah stasiun Bandung atau Kiara Condong nanti, yang syaratnya masih standar legendaris 1 di kelas premium. Jadi mirip seperti Argo Parahyangan kalau yang sekarang sudah jadi kereta Parahyangan, teman-teman. Oke, ada trip kereta api Papandayan Gambir dan Diinformasikan bagi Anda calon penumpang kereta api stasiun Gambir, saat ini pintu selatan hanya melayani boarding face recognition atau scan wajah. Kepada Anda calon penumpang yang belum melakukan ya, kita coba langsung saja. Anda dapat melakukan registrasi terlebih dahulu di sekarang arah pintu masuk selatan stasiun Gambir. Dan di jalur 1 ya. Keretanya belum datang ya. Papandayan belum ada ya? Oh, belum ya? Kalau ini apa? Ini Argo Parahyangan. Oh, ke Semarang ya? Kita tunggu saja, ini berangkat jam 6 sih. Kita tunggu saja. Masih nanti ya. Akhirnya ini tiba. Dinasnya pakai lokomotif CC206. Ada kereta panoramiknya dan eksekutif karena ini campuran. Masuk di jalur 1 stasiun Gambir. Kemudian di belakang kereta makan itu adalah kereta premium kelas trip kami kali ini. Waduh, mundur nih dapatnya. Ya, nggak apa-apa lah. Seperti inilah suasana interior kabin kelas premium dengan formasi seatnya setengah-setengah maju dan mundur dan warnanya kecoklatan. Let's go. Yuk sekarang kita lihat luarnya. Kelas premium ini pakai rangkaian stainless steel buatan tahun 2019 yang nomor serinya K301901 dengan dimensi lebarnya 2990, tinggi 3815 dan panjangnya 2920 mm tanpa penggerak. Makanya ditarik loko. Yang sarannya ini sudah trademark F karena boginya pakai K10 sehingga bisa jalan sampai 120 km per jam. Dengan ciri khas yang kaca jendelanya menyambung sehingga lebih mudah untuk perawatan atau pergantian kacanya. Yang model ini mirip dengan rangkaian asli Anggrek 97, sarana new image sampai kereta yang new generation. Kemudian untuk toilet, dua-duanya itu berjajar di sini, di salah satu ujung yang nomor seat besar. Pintunya masih pakai handle manual ini yang sambungan bordesnya juga standar, model lama. Dan ini ada pintu sambungannya juga. Dan sebelah sini adalah pintu kabin yang menghubungkan bordes untuk masuk ke kabinnya. Formasi seatnya itu 22 dan 20 baris, jadi ini muat 80 orang penumpangnya. Lumayan padat kalau penuh. Senderannya sudah cukup miring dan ini bisa juga di-reclining dengan puas di sini. Ada armrestnya di tengah sini yang bisa dilipat dan ini bisa jadi pemisah dengan orang di sebelah Anda. Namun yang kurang adalah legroomnya karena namanya juga kelas ekonomi. Sesuai harga. Walaupun yang Batara Kresna kemarin itu bisa murah. Kita lihat review sedikit ya. Ini untuk stop kontak di sini. Model konvensional dan ini mejanya juga masih ada. Dan tirai, lampu ambience di sini. Dan penanda seat masih yang klasik ya. Ini seatingnya saya kira cukup common. Ini mirip di kereta api Pramex atau yang di kereta bandara pakai sarana ME201 itu. Tapi ini lebih apa ya, lebih biasanya lebih ini ya, lebih jarak-jaraknya lebih dekat dibandingkan KDM E201.
jadi space-nya lebih sempit. Dan ini di tengah armrest yang bisa dilipat juga, ada colokan ini, tapi ini jarang kepakai sih, belum ada charger dan sebagainya, sudah lama banget sih. Dan ini sarangan buatan tahun 19 K3 01901, dia punya jack lah. Dan ini ada capstock, ini masih yang model standar. Di seat yang sebelah itu aneh, jendelanya terbelah pilar. Itu karena kereta ini basisnya dari eksekutif, jadi jendelanya tetap 13. Sedangkan jumlah baris kelas premium itu ada 20 seat, jadi nggak merata. Dan di pilar yang sana itu ada palu pemecah kacanya juga. Ada float lamp di samping atas, dan di tengah langit-langit ada beberapa layar untuk tayangan-tayangan ini. Kemudian di dinding ujung ada panel digital ini, ada sudan rambut toilet, dan ada CCTV-nya juga di atas sini. Oke, ini toiletnya dengan oven yang masih terbuka ya. Ini toilet yang sebelah kiri L ini prosesnya jongkok, walaupun dengan jet spray. Moveset standar, ada cermin, wastafel, dispenser sabun, tisu, tempat sampah juga. Dan ini space-nya lebih sempit dibanding yang versi yang seperti standar 1. Ini juga pakai tombol flash ya. Ada ruang-ruang. Oh ya, di sini ada exhaustnya juga, termasuk kantungan ini ada 3. Ini gampang kalau membuka nih. Akan diberangkatkan dari stasiun Gambir menuju stasiun akhir Garut. Oke, sekarang berangkat. Tepat pada 06.35, keretanya mulai bergerak meninggalkan stasiun Gambir. Selamat datang di kereta api Papandayan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Garut. Perjalanan kali ini menempuh waktu 5 jam 10 menit. Selama perjalanan, kita juga akan menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia, antara lain Jembatan Cisoma dan Terowongan Sasak-Saat. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Jika ada keluhan, kritik maupun saran, silakan menghubungi petugas secara langsung atau melalui nomor telepon yang tertera di dinding kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada kami. Selamat menikmati perjalanan aman dan nyaman Anda bersama PT Kereta Api Indonesia. Dan karena KA Papandayan nomornya cukup di bawah yaitu 130, maka cukup banyak stasiun persinggahan sebelum nanti masuk Bandung, yang itu masih jauh. Setelah melintas beberapa stasiun dan stasiun Manggarai, ada stasiun ini, lalu akhirnya masuk di stasiun pemberhentian pertamanya Ke Batavia ada. Stasiun Jatinegara. Ini berhenti di sini, normal. Oke, tiba di stasiun Jatinegara, pemberhentian pertama di peron jalur 3 ya, 34 untuk ke jarak jauh atau lokal, atau jarak jauh ya, bukan KRL ya. Untuk segera menuju peron 3. Kemudian lanjut lagi melintasi jalur DDT yang ini normal juga, dan kemudian berhenti di stasiun Bekasi. Dan karena KPMN ini adalah kereta api yang non elit ya, nomornya aja 130 yang ini, jadi ada banyak berhentian juga. Tadi Jatinegara, terus Bekasi, terus ada Karawang juga berhenti. Ini KA Bengawan. Lalu mulai di sini keretanya mulai ditingkatkan kecepatannya yang ini sampai 100 lebih sebelum lewat Cikampek nanti. Ini ngebut di Cikarang, namun kemudian berhenti lagi di Karawang. Akhirnya sampailah melintas di Cikampek yang ini merupakan percabangan antara jalur ke Cirebon atau Purwakarta sampai Bandung. Oke, ini Cikampek ya, 751. Ini akan belok ke kanan karena lurus itu arah Cirebon, dan ke Bandung ke arah kanan ya, Cikampek. Di sini
Kapal Pandayan akan ke kanan dan level treknya berubah. Kecepatannya harus berkurang sampai akhirnya tiba di stasiun Purwakarta, yang ini lumayan bertambah penumpangnya. Oke, stasiun Purwakarta 809, lambat 1 menit. Lumayan banyak nih penumpangnya nih. Ada kereta api lokal ya, Tidal, ada loknya juga. Lambat 1 menit. Dan setelah stasiun Purwakarta, tibalah di lintas yang luar biasa. Hanya bisa dinikmati dari kereta reguler aja. Ini memang keren sekali pemandangannya. Lihat di sana, di deretan perbukitan itu indah sekali. Ya memang kecepatannya harus berkurang di petak-petak ini sehingga butuh waktu lama sebelum nanti tiba di Padalarang. Dan ini ada jembatan yang amat tinggi. Tahan sinyal Mas Wati, kayaknya mau ada yang masuk Cikure. Sinyal masuk ini. Ada stasiun-stasiun kecil yang harus dilewati. Ada juga terowongannya, terpanjang kedua di Jawa. Setelah cukup lama akhirnya keretanya mendekati stasiun Padalarang dan di sebelah sana itu ada percabangan dari Sukabumi yang jalurnya mati. Ada CL Bandung yang belum berangkat dan di Padalarang ini ada layanan kereta Wus yang kami pernah nyoba waktu dulu. PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih. Ya, sebelah sana stasiun Wus. Tak menggunakan Jalurnya di jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada Di perjalanan. Cafe Door biasanya masuk di sini ya, di trip saya sebelumnya. Dan setelah Padalarang, treknya mulai normal. Jadi kecepatannya bisa naik lagi dan ini sampai 80-an, kurang cepat sebenarnya. Kemudian keretanya berhenti lagi di stasiun Cimahi. Dan setelah lanjut jalan lagi, ini mau tiba di stasiun Bandung. Akhirnya masuk juga di stasiun Bandung dan ini kayaknya ada Parahyangan di sana. Ini Parahyangan ada di berapa nih? Tiba di Bandung, pusat dari Daup 2, Daup kantor pusat.
Ini namanya pergantian pemain yang dari Jakarta ke Bandung, yang dari Bandung mau ke Garut. Iya, ini ganti juga nih kayaknya. Masinis sama apa sih namanya? Walka. Kami lanjut ya di Garut dong pokoknya. Sama tinggal Bandung, kita mau ke Kiara Condong aja sih. Oke, sebulan ke Pemandayan, ya bisa dibilang sama dengan Kak Parahyangan ya, dengan tarif yang bahkan juga sekarang sama. Kak Parahyangan juga sudah turun dan rangkaian juga masih sama ya. Kemungkinan kedepannya kalau ada pergantian rangkaian mungkin akan ada perbedaan yang lebih ya. Dan untuk kereta premium ini juga saya kira sudah sesuai dengan harga upah yang tentunya masih lebih baik kalau ekonomi yang new generation ya. Ya, namun kalau yang new generation pasti akan ada peningkatan harga karena kapasitasnya lebih sedikit gitu ya. Oke, dan ini sebentar lagi akan masuk ke Kiara Condong, turun, dan setelah perjalanan sekitar 3,5 cukup lama sebenarnya, karena rata-rata yang itu sampai ke Bandung ya. Ini sampai Kiara Condong ada kelebihan waktu, dan tadi di Bandung juga agak sedikit lama pemberhentiannya. Akhirnya sampai juga. Ini adalah perlintasan Kiara Condong dan keretanya langsung masuk di stasiun tujuan kami, Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Oke, Stasiun Kiara Condong saya turun di sini. Terima kasih sudah menonton. Sekianlah trip saya. Ini masih pembangunan juga di sini. Ada yang naik juga jalur 6. Wah, sudah dibuka tuh stasiun baru. Mungkin ada zona apa? Masanya. Oke, langsung turun. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh pelanggan kereta api Papandayan. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Kiara Condong. Sebelum turun, saudara kembali barang bawaan Anda. Pastikan tidak ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Pintu keluar telah tersedia di sebelah kiri atau sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Selamat datang di Kercon yang ini masih pembangunan. Ntar masuknya lewat mana ya? Oh, lewat sana udah. Oke, sekian trip saya. Jangan lupa cek juga video lain, hunting terutama ya. Ini versi baru. Saya udah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video yang lain juga. Bye bye.